Aku sudah nggak tahan, Aira. Aku mau kita cerai. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku, seperti membuka pintu yang lama tertutup rapat. Di hadapanku, Aira hanya duduk diam. Ekspresinya tidak terkejut. Ia seperti sudah tahu ini akan terjadi. Kamu serius? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Iya, aku sudah pikirin ini sejak lama. Kita ini terlalu beda. Jalan pikiran kita nggak nyambung. Aku mau hidup yang lebih besar, lebih sukses, dan kamu terlalu sederhana buat aku. Jawabku cepat. Aira menunduk. Tangannya mengepal tapi tidak menangis, tidak protes. Dia hanya menarik napas panjang, seperti menelan sesuatu yang pahit. Lalu ia bangkit, masuk ke kamar, dan kembali 5 menit kemudian membawa map coklat. Semuanya sudah aku urus. Tanda tangan aja, katanya sambil menyodorkan surat cerai. Aku sempat bingung, ini bukan reaksi yang kuharapkan. Aku kira dia bakal meledak, marah, atau memohon. Tapi dia malah siap lebih dulu. Dengan tenang pula, aku ambil pena dan tanda tangan. Selesai. Semudah itu. 7 tahun pernikahan yang dimulai dengan janji saling menjaga, runtuh hanya dalam 7 menit. Kamu gak akan nyesel? Tanyaku setengah menantang. Aira mengangkat wajah. Matanya basah tapi nadanya tegas. Yang nyesel bukan aku. Aku mengangkat bahu. Terserah. Aku cuma mau hidup lebih baik. Aku gak bisa terus hidup sama orang yang gak ngerti ambisi aku. Kamu terlalu nyaman di zona aman. Dia tersenyum miring. Dan kamu terlalu sibuk mengejar pengakuan orang. Aku tak menjawab. Aku ambil jaket dan keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Mobil Melanie sudah menunggu di ujung gang. Sosoknya elegan di balik kemudi, rambutnya disanggul rapi, bibirnya merah menyala. Dia tersenyum saat melihatku masuk. Sudah kelar? Tanyanya. Sudah. Bebas sekarang. Melanie menggenggam tanganku. Akhirnya kamu pilih aku. Aku tersenyum. Kupikir inilah awal hidup baru. Aku bersama wanita modern, percaya diri, tahu apa yang dia mau. Bukan seperti Aira yang terlalu kalem, terlalu pasrah. 2 bulan berlalu. Aku pindah ke apartemen mewah, hidup bersama Melanie, dan mulai membangun startup digital. Modalnya dari investor yang dikenalkan Melanie. Aku pikir ini langkah besar. Aku mulai merasa seperti laki-laki sukses, bergaya, diundang ke event, makan malam di rooftop. Tapi seiring waktu semua mulai berubah. Melanie mulai sering mengeluh. Kamu belum ada progres dari pitching minggu lalu. Investor udah nanya-nanya. Aku butuh waktu. Bangun bisnis nggak bisa instan. Ya tapi kamu nggak bisa cuma modal ngomong dan ide. Kamu bukan anak kemarin sore lagi, Dit. Harusnya udah ngerti dunia ini keras. Kami mulai sering bertengkar. Dulu dia manis dan memuji semua ideku. Sekarang dia sinis dan selalu membandingkan aku dengan orang lain. Belum lagi tekanan dari investor. Tiba-tiba modal ditarik. Proyek dibatalkan sepihak. Aku bangkrut. Melanie juga ikut menghilang. Teleponku tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Aku ditinggal dalam keadaan kacau. Tabungan habis, nama rusak, dan sekarang aku menyewa kamar kos ukuran 2 kali kasur. Aku habiskan 2 minggu hanya melamar kerja ke sana-sini. Kirim CV ke semua perusahaan yang aku tahu. Hingga 1 hari, aku dapat email. Undangan interview. PT Alka Diamond Group, mataku membelalak. Itu nama besar. Perusahaan berlian kelas internasional. Aku langsung balas email dan mencatat tanggal wawancara. Hari wawancara, aku datang lebih awal. Jas seadanya. Dasi kusut. Tapi aku yakin, setidaknya pengalaman kerja dan portofolioku bisa menjual. Aku duduk di ruang tunggu bersama 4 pelamar lain. Semua tampak rapi dan percaya diri. Aku merasa kecil. Lalu pintu ruang meeting terbuka. Seorang wanita masuk. Berjas hitam elegan, langkahnya tenang, rambutnya tertata sempurna. Aku berdiri. Mataku membeku. Itu Aira, mantan istriku. Wanita yang kuceraikan karena katanya tidak cukup ambisius, kini berdiri sebagai pemimpin di perusahaan berlian terbesar di negeri ini. Dia menatapku datar. Dingin, silakan masuk. Kita mulai wawancaranya. Awalnya semua terasa seperti mimpi. Aku bangun di ranjang empuk apartemen Melanie, dikelilingi wangi parfum mahal, suara musik lembut, dan pemandangan kota dari lantai 20. Aku percaya kamu, Dit, katanya.
Dan suatu malam sambil menyender di bahuku. Kamu punya potensi besar. Kamu cuma perlu pasangan yang bisa mendukungmu, bukan menahanmu. Aku mengangguk, merasa seperti raja yang baru saja menemukan ratu sejatinya. Kami membangun mimpi bersama. Melanie punya kenalan investor, aku punya ide bisnis. Kami mulai membentuk tim kecil, membuat proposal, dan merancang aplikasi gaya hidup berbasis komunitas. 2 bulan pertama berjalan mulus. Kami hadir di beberapa pitching event, beberapa investor antusias, dan bahkan satu di antaranya menyuntikkan dana awal. Rasanya seperti jackpot. Aku mulai membayangkan hidup seperti CEO-CEO muda yang sering kulihat di majalah bisnis. Tapi rupanya euforia itu tidak bertahan lama. 3 bulan berjalan, proyek tak kunjung menunjukkan hasil. Target pengguna tidak tercapai, fitur masih banyak bug, dan tim mulai kehilangan arah. Satu persatu programmer resign. Investor mulai mempertanyakan progres. Dan Melanie yang dulu selalu menepuk pundakku sambil bilang, "Kita pasti bisa." Sekarang mulai menghitung semua yang dia keluarkan. Laptop kamu aja dari aku. Kantor kita sewa atas nama aku. Semua biaya iklan digital kamu pakai kartu kredit aku. Kamu pikir aku nggak capek? Katanya suatu malam dengan suara tinggi. Aku terdiam. Dia bukan karena tidak mau jawab, tapi karena bingung harus mulai dari mana. Aku juga stres. Aku juga tertekan. Tapi jelas, dia tidak ingin mendengar itu. Aku kerja, Mel. Aku nggak main-main. Kamu kerja? Ngapain? Duduk depan laptop ngetik proposal doang? Aku menahan emosi. Kalau ini Aira, dia pasti diam. Lalu menyodorkan teh hangat dan bilang, "Kita pikirin jalan keluarnya, ya? Tapi ini bukan Aira, ini Melanie. Wanita ambisius yang menganggap semua hubungan adalah transaksi. Selama kamu menghasilkan, kamu berharga. Tapi begitu kamu gagal, kamu jadi beban." Sejak malam itu, aku mulai tidur di sofa ruang tamu. Melanie tidak melarangku tinggal, tapi sikapnya jelas berubah. Kami jarang bicara. Kadang bahkan tidak saling menyapa. Apartemen itu jadi tempat asing. Dingin, sunyi. Seminggu kemudian, aku bangun dan melihat koperku sudah ditaruh di dekat pintu. "Aku butuh ruang," katanya singkat. "Mel, jangan gini. Kita bisa perbaiki." Dia menatapku sebentar. "Kamu bukan gagal karena ide kamu jelek, tapi karena kamu terlalu percaya diri dan meremehkan semua risiko. Aku nggak mau ikut tenggelam sama kamu." Dan begitu saja, aku diusir dari tempat yang dulu aku pikir surga. Aku keluar dengan 1 koper, 1 tas laptop, dan sisa uang di rekening yang tak cukup bayar kos sebulan. Hari-hari setelah itu adalah hari-hari terburuk dalam hidupku. Aku menginap di rumah teman selama 2 malam, lalu pindah ke kamar kos sempit, dekat terminal. Panas, berisik, tapi setidaknya aku punya atap. Aku mulai hidup dari mie instan dan kopi sachet. Bangun pagi, buka laptop, kirim CV, siang, cari lowongan, malam, ngitung sisa uang. Terkadang aku duduk diam dan memikirkan satu hal yang dulu selalu kutolak. Aira bukan karena aku ingin kembali, tapi karena perbandingan itu tidak bisa kucegah. Dulu, saat aku gagal dan kehilangan pekerjaan, Aira justru bekerja double shift tanpa bilang-bilang, agar kami tetap bisa bayar cicilan. Saat aku stres, dia tidak banyak bertanya. Dia hanya duduk di sebelahku, memegang tanganku, dan berkata, "Kita masih punya satu sama lain. Aku yang meninggalkannya. Aku yang menolak hidup yang stabil dan penuh dukungan, hanya karena aku merasa dia tidak selevel dengan mimpiku." Ternyata, mimpi yang terlalu tinggi tanpa fondasi hanya jadi bangunan yang ambruk. Satu pagi, aku sedang makan roti basi dan kopi encer ketika email itu masuk. Interview PT Alka Diamond Group, aku nyaris menjatuhkan ponsel. Nama perusahaan itu terdengar sangat familiar. Aku ingat pernah membaca artikelnya. CEO wanita, muda, kaya raya, misterius. Perusahaan berlian yang cabangnya ada di 5 negara, kantor pusatnya di Jakarta. Aku pikir ini cuma iseng apply. Tak, kusangka dibalas. Aku segera merapikan CV dan baju paling rapi yang kupunya. Jas lama, celana bahan, dan sepatu yang mulai retak solnya. Tapi ini peluang, dan aku akan kejar.
Aku datang pagi-pagi ke gedung pencakar langit di pusat kota. Resepsionis menuntunku ke lantai 25, ruang interview utama. Aku duduk bersama beberapa pelamar lain yang semuanya terlihat lebih siap dariku. Tapi aku tidak menyerah, sampai pintu terbuka, dan dia masuk. Berjaket formal hitam, kemeja putih, sepatu hak tinggi, dan tatapan yang menusuk. Aira mantan istriku, yang kupikir tidak cukup ambisius untuk menemani langkahku. Kini dia berdiri di depanku dengan gaya seorang pemilik dunia. Aku menelan ludah. Ruang meeting mendadak seperti ruang interogasi. Aira berjalan tenang menuju ujung meja panjang. Duduk, membuka laptop. Lalu menatap kami semua, termasuk aku. Lama sekali. Terima kasih sudah datang. Hari ini sesi pertama. Wawancara. Kita mulai dari perkenalan, katanya, tenang dan dingin. Suara Aira tak berubah, tapi sikapnya beda, lebih tegas, lebih kuat. Bukan lagi istri yang menyambutku dengan teh hangat dan wajah lelah. Pelamar pertama bicara, lalu kedua, giliranku. Nama saya Dito Prasetyo, latar belakang digital marketing, pernah bangun startup meski belum berhasil. Sekarang saya fokus mencari peran yang bisa menantang saya secara profesional. Aira tidak memberikan komentar, hanya mengetik sesuatu di laptop. Entah apa. Entah menilai CV atau menulis ulang semua kebodohanku di masa lalu. Setelah semua selesai bicara, Aira berdiri. Kami akan seleksi lebih lanjut. Yang terpilih akan dihubungi maksimal 2 hari kerja. Terima kasih. Ucapnya, singkat, lalu keluar ruangan. Aku duduk diam. Jantungku berdegup tak karuan. Ini bukan sekadar wawancara kerja. Ini pertemuan masa lalu yang belum selesai. Aku ingin bicara, tapi tak punya alasan cukup kuat untuk mencegahnya pergi. Setelah peserta lain bubar, aku nekat mengikuti Aira ke lift. Kupanggil namanya sebelum pintu tertutup. Aira, boleh sebentar? Dia menatapku tanpa senyum. Apa? Aku cuma mau jelasin tentang semuanya. Telat, Dit. Penjelasanmu nggak akan ngubah apa-apa. Kita sudah selesai. Aku tahu. Tapi aku nggak tahu kalau kamu ternyata sampai sejauh ini. Aira menarik napas. Ya, karena kamu dulu nggak pernah mau lihat aku sejauh itu. Kamu hanya lihat aku sebagai istri yang duduk di rumah. Salah, ucapku jujur. Aku akui. Tapi sekarang aku butuh kerja, aku butuh kesempatan. Nggak minta dikasihani. Cuman, satu kesempatan buat buktiin aku berubah. Ia menatapku dalam, lama. Lalu berkata datar. Aku tidak pernah remehkan kemampuanmu, Dit. Bahkan saat kamu nol, aku tetap percaya kamu bisa jadi sesuatu. Tapi kamu malah ninggalin orang yang percaya. Lift terbuka. Ia masuk, pintu menutup. Dan aku berdiri sendiri lagi. 2 hari kemudian aku tak berharap apapun. Aku tahu Aira profesional, tapi aku juga sadar betapa dalam luka yang kubuat dulu. Tapi pagi itu, notifikasi email muncul. Subjek, undangan interview lanjutan. PT Alka Diamond Group aku terpaku. Mungkin ini pertolongan dari Tuhan, atau mungkin ini awal dari karma yang belum lunas. Wawancara kedua berbeda. Kali ini langsung dengan Aira dan 2 manajer lain. Mereka menanyai soal visi, strategi, dan kemampuan teknis. Aku jawab semuanya sejujur mungkin, tanpa mengada-ada, tanpa pencitraan. Setelah sesi selesai, Aira memintaku tinggal sebentar. Dito, katanya sambil menutup laptop. Kamu diterima. Aku menatapnya kaget, tapi lanjutnya. Aku nggak janji akan mudah. Aku nggak cari yang mudah. Jawabku cepat. Bagus, mulai Senin kamu ditempatkan di divisi ekspansi digital. Gaji sesuai standar, tapi target tinggi. Dan kamu harus belajar dari bawah lagi. Aku mengangguk. Siap. Dia berdiri, membereskan barangnya, lalu menatapku 1 detik sebelum pergi. Oh iya, 1 lagi, ujarnya tanpa menoleh. Kalau kamu gagal lagi, kali ini aku nggak akan ada di barisan penonton. Lalu ia pergi. Langkahnya cepat, tegas. Seperti seseorang yang tahu dirinya berharga dan tak butuh validasi dari siapapun. Malam itu aku kembali ke kamar kosku dengan perasaan campur aduk. Ada rasa malu tapi juga semangat yang aneh. Seperti api kecil yang menyala dari dasar paling gelap.
Aira memberiku satu hal yang tidak kudapat dari siapapun, kesempatan. Meski dibungkus dingin dan tanpa ampun, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar ingin membuktikan sesuatu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Hari pertama kerja di PT Alka Diamond Group, aku berdiri di depan cermin, kamar kos dengan kemeja satu-satunya yang tersisa. Warnanya mulai pudar, tapi kusetrika sampai licin. Aku tahu di sana tidak akan ada yang peduli aku pernah bangun startup. Mereka hanya lihat hasil. Aku tiba di kantor lebih awal. Security mengenaliku dari interview. Ia mengangguk hormat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa dihargai. Namaku sudah ada di daftar divisi Digital Expansion. Meja kerja kecil di sudut ruangan, berdampingan dengan karyawan-karyawan muda yang cekatan dan sibuk. Aku diam, belajar, mengamati. Hari itu aku diberi satu proyek kecil. Menganalisis tren digital untuk produk berlian yang akan dipasarkan ke Eropa. Tidak istimewa, tapi penting. Aku buka laptop, mulai dari nol. Riset, catat, simpan, lapor. Tak ada pujian, tak ada sambutan hangat. Tapi tak apa, aku tidak sedang cari pengakuan. Aku cari pembuktian. Minggu demi minggu berlalu. Aku datang paling pagi, pulang paling malam. Bahkan kadang tidur di sofa ruang pantry. Orang-orang mulai menyadari kehadiranku. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku kerja lebih keras dari siapapun. Suatu hari, atasanku Pak Alvin mendekat. Mas Dito, ini tugas tambahan. Aku minta kamu handle kampanye digital bulan depan. Target tinggi. Kalau gagal, kita batal ekspansi ke Jerman. Aku menatapnya, agak gugup. Saya kerjakan, Pak. Waktu hanya 2 minggu. Kamu siap? Aku mengangguk. Dalam hati aku belum yakin. Tapi aku tahu, ini bukan soal yakin. Ini soal bertahan atau pulang. Malam-malam panjang kembali jadi rutinitas. Aku menggali semua data, belajar dari nol tentang pasar Eropa, demografi pelanggan, strategi kampanye lokal. Aku bahkan ikut seminar daring, menyamar jadi mahasiswa agar dapat akses gratis. Semua demi satu hal, jangan sampai gagal. Suatu malam Aira lewat depan ruanganku. Ia melihatku masih di sana. Ia tidak berkata apapun, hanya melirik sekilas. Tapi itu cukup, karena dari tatapannya aku tahu, dia memperhatikan. Tiba hari presentasi. Semua petinggi perusahaan duduk di ruang konferensi. Aku berdiri di depan layar. Besar, menggenggam pointer dengan tangan sedikit gemetar. Jantungku berdetak seperti jenderang perang. Bapak, Ibu, strategi ini fokus pada segmen premium milenial di Jerman. Data menunjukkan bahwa konsumen muda di sana lebih menghargai cerita dan nilai etis dari produk berlian, bukan hanya kemewahan. Maka kampanye ini berjudul More Than Just Sparkle. Aku menjelaskan satu persatu. Konsep iklan, channel distribusi, target audience, prediksi performa. Di akhir presentasi, ruangan hening. Lalu, Pak Alvin bertepuk tangan. Disusul yang lain. Aku tidak tahu itu sopan santun atau tulus. Tapi ketika Aira berdiri dan berkata, "Kita setuju jalankan strategi ini," aku tahu ini bukan basa-basi. Itu, hari pertama aku merasa bukan sekadar karyawan. Seusai rapat, aku keluar dan berdiri sendirian di balkon lantai 12. Menatap lampu kota. Rasanya seperti kembali jadi manusia. Aira menyusul. Ia berdiri di sampingku, tangan di saku blazer. "Kamu benar-benar kerja keras, Dit." Aku menoleh. Karena sekarang gak ada siapa-siapa yang bisa jadi sandaran. Jadi harus belajar berdiri sendiri. Dia mengangguk. Lalu diam sebentar. Aku gak kasih kamu kesempatan karena rasa kasihan. Tapi karena aku tahu, kamu punya potensi yang dulu kamu kubur sendiri. Aku menghela napas. Dulu aku terlalu sibuk merasa paling hebat. Padahal yang aku buang justru orang yang paling berharga. Aira tidak menjawab, hanya menatap langit kota yang mulai gelap. Tapi aku tahu, di balik diamnya ada jawaban. Dan itu cukup. Malam itu, aku pulang ke kamar kos dengan tubuh lelah, tapi hati tenang. Aku sadar satu hal penting. Dulu, aku ingin naik cepat karena merasa pantas dapat segalanya. Sekarang, aku ingin naik perlahan. Karena tahu,
Tidak ada satupun yang benar-benar gratis di dunia ini. 3 bulan berlalu sejak aku kembali bekerja. Tepatnya bekerja untuk Aira, wanita yang dulu kutalak dengan alasan paling bodoh. Merasa dia tidak cukup mendukung mimpiku. Sekarang aku berdiri di bawah perusahaannya, naik pelan dari dasar yang dulu kubakar sendiri. Secara profesional, aku mulai diakui. Proyek kampanye digital untuk pasar Jerman berhasil. Traffic naik, penjualan meningkat, dan aku mendapat kepercayaan lebih banyak. Tapi rasa percaya diri itu tidak berjalan lurus dengan ketenangan batin. Setiap kali bertemu Aira di lift, di pantry, atau bahkan saat rapat, ada perasaan asing di dada. Bukan rindu, lebih seperti sesak. Karena tahu, wanita itu seharusnya masih bersamaku. Kalau saja aku tidak sebodoh dulu. Suatu sore, aku pulang dari kantor lebih awal karena diminta hadir di acara ulang tahun keponakan. Keluarga dari pihak adikku datang semua. Ibuku pun hadir. "Nak, kamu sekarang kerja lagi, ya?" Tanya ibu sambil menyendok nasi. "Iya, Bu." "Alhamdulillah," jawabku singkat. "Bagus. Ibu senang lihat kamu mulai bangkit. Tapi kamu masih mikirin Aira, ya?" Aku tersentak. "Kok ibu tahu?" "Karena kamu belum benar-benar pulih," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Kamu kerja keras, itu bagus. Tapi kamu belum sembuh. Beda antara bangkit dan sembuh." Aku menunduk, tidak bisa membantah. Aira itu wanita baik. Kamu sadar itu setelah semuanya hancur. Tapi hidup nggak bisa diulang, Dit. Kamu cuma bisa perbaiki yang masih bisa diperbaiki. Aku tidak jawab, karena memang tidak tahu harus bilang apa. Kata-kata ibu lebih menyakitkan dari pukulan. Tapi itulah kebenaran. Kadang yang paling menampar justru yang paling tulus. Senin pagi, aku dapat tugas mendampingi Aira ke Bandung. Ada pertemuan dengan rekanan baru di sana. Kami naik mobil kantor. Berdua, awalnya canggung. Aku diam, dia juga diam. Radio jadi satu-satunya yang bersuara. Di tengah jalan, Aira akhirnya bicara. "Gimana kabarmu sekarang? Maksudku, di luar kerja?" Aku menoleh cepat. "Baik. Masih ngekos, masih belajar hidup hemat." Dia tertawa kecil. "Hidup memang ngajarin kita dari arah yang gak kita duga ya." Aku ikut tersenyum. Kalau dulu aku gak gegabah, mungkin kita masih bareng. Tapi ya, itu cuman kalau gak pernah bisa mengubah apa-apa. Sahut Aira. Mobil kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang canggung. Lebih ke sunyi yang jujur. Seperti dua orang yang tahu, luka mereka masih ada, tapi tidak saling menyalahkan lagi. Setelah pertemuan, kerja selesai, kami makan malam di resto hotel. Tidak ada formalitas. Hanya dua orang dewasa dengan masa lalu yang belum selesai. Aku sempat pikir kamu gak akan pernah bisa bangkit lagi, Dit. Ucap Aira pelan sambil memainkan sendoknya. Aku juga sempat pikir gitu. Tapi kadang kita harus benar-benar hancur. Dulu baru tahu cara berdiri. Dia mengangguk. Matanya berkaca. Tapi dia tahan. Sama sepertiku. Aku gak pernah benci kamu. Lanjutnya. Tapi aku sakit hati. Sangat. Karena kamu memutuskan sesuatu yang besar, tanpa tanya aku, tanpa pikir panjang. Aku menarik napas. Aku sadar, talak itu bukan kata yang boleh dilontarkan dalam emosi. Tapi waktu itu, aku bodoh. Merasa kamu penghalang, padahal kamu fondasi. Aku nggak butuh kamu minta maaf terus, Dit. Aku cuma pengen kamu belajar. Jangan ulangi itu ke orang lain. Aku mengangguk. Dan dalam hati, aku tahu satu hal. Aku belum sembuh. Tapi malam itu, aku mulai merasa aku bisa pulang ke Jakarta dan aku kembali kerja seperti biasa. Tapi ada hal baru yang mulai tumbuh di antara kami. Bukan cinta, tapi saling menghargai. Aku tak lagi berusaha merebut hatinya. Aku hanya ingin menjaga jarak yang sehat. Dan Aira pun mulai lebih terbuka. Kadang kami ngobrol sebentar di pantry. Kadang dia mengoreksi pekerjaanku sambil tersenyum. Tapi tidak lebih. Aku paham, beberapa luka memang tidak untuk disembuhkan oleh orang yang sama yang menyakitinya. Tugasku sekarang bukan menebus, tapi bertanggung jawab atas masa depan yang kupunya. Namanya Kirana. Perempuan baru di tim branding. Lulusan luar negeri, gaya bicara cepat, penuh percaya diri. Sejak pertama hadir di kantor, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Termasuk aku.
Bukan karena penampilan, tapi karena keberaniannya berdebat soal strategi pemasaran bahkan dengan Aira. Yang lebih mengejutkan, Aira justru menghargainya. Bukan marah, bukan tersinggung, tapi senyum. Seolah Kirana adalah angin segar yang sudah lama dicari. Suatu siang, kami duduk satu tim dalam diskusi kampanye promosi untuk pasar domestik. Mas Dito, aku setuju bagian kontennya, tapi tone-nya terlalu aman. Kita harus berani main di sisi emosional, kata Kirana sambil menatap langsung ke arahku. Aku mengangguk pelan. Poin kamu masuk. Mau bantu susun alternatif wording-nya? Dia tersenyum. Tentu. Tapi jangan kaget ya, aku galak kalau revisi. Aku tertawa. Tenang, aku sudah kebal dengan galaknya mantan istri. Semua orang di ruangan tertawa kecil, kecuali Aira sore hari saat aku di pantry mengambil kopi. Kirana datang menghampiri. Boleh nanya satu hal pribadi? Aku menoleh, sedikit curiga. Apa? Kamu dan Bu Aira ada masa lalu ya? Aku terdiam, tidak mengiyakan, tidak membantah. Kirana tersenyum seolah sudah tahu jawabannya. Ah, pantas, tatapan dia ke kamu bukan tatapan bos ke anak buah. Tapi, tatapan orang yang pernah sayang, sekarang dingin karena kecewa. Aku terdiam. Tapi ada rasa tidak nyaman dalam dada. Kalau kamu masih sayang, kenapa nggak kamu kejar? Lagi, pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya rumit. Aku ngerasa belum pantas, jawabku akhirnya. Kirana menatapku dalam, lalu berkata pelan, kadang yang belum pantas pun bisa diperjuangkan. Asal tahu batas. Hari-hari berikutnya, Kirana dan aku makin sering kerja bareng. Kadang sampai malam. Kadang sambil makan malam di luar kantor. Obrolan yang awalnya profesional, perlahan berubah personal. Kalau aku boleh jujur mas, kata Kirana suatu malam di resto kecil dekat kantor, kamu tipe pria yang gak banyak bicara, tapi bisa diandalkan. Jarang banget sekarang. Aku hanya tersenyum. Kalau suatu hari kamu buka hati lagi, kasih tahu aku duluan ya, lanjutnya, sambil menyeruput kopinya. Ucapan itu membuatku kikuk. Tapi aku tidak menolak. Aku hanya diam. Dan diam itu, sayangnya, bisa jadi sinyal. Beberapa hari kemudian, Aira memanggilku ke ruangannya. Ia duduk di balik meja besar dengan tumpukan berkas. Tapi ekspresinya berbeda. Dingin, tapi bukan marah. Lebih ke kecewa. Aku dengar kamu sering bareng Kirana. Itu urusan pribadi. Aku nggak campur. Tapi aku harus jaga dinamika tim tetap profesional. Aku mengangguk. Kami hanya kerjara. Dan dia yang lebih dulu ngajak bicara. Masalahnya, bukan siapa mulai, tapi kamu mulai terlihat goyah. Aku terdiam. Kamu pernah bilang, kamu kerja keras untuk buktiin kalau kamu berubah. Tapi kalau kamu mulai pakai waktu kerja buat dekat-dekat, kamu bukan berubah. Kamu cuma pindah fokus. Kata-katanya menusuk. Tapi benar. Jadi kamu cemburu? Tanyaku. Nekat. Aira menatapku tajam. Bukan. Aku cuma tidak ingin kamu mengacau lagi. Kali ini di tempat yang sama dengan tempat kamu mencoba bangkit. Ia lalu menunduk, membuka file, dan tak berkata apa-apa lagi. Aku keluar dari ruangan dengan kepala penuh. Kirana orang baik. Pintar. Menarik. Tapi setiap kali aku ingin mendekat, bayangan Aira terus datang. Ini bukan soal cinta lama. Ini soal luka yang belum selesai dan kemungkinan luka baru yang bisa timbul. Malam itu, Kirana mengirim pesan. Mas Dito, besok malam, aku ulang tahun. Mau datang? Bukan pesta besar. Cuman kumpul kecil-kecilan. Aku tidak langsung balas. Tapi malam itu aku duduk lama di kamar kos, menatap langit-langit. Bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari sekarang? Cinta baru? Atau masih menunggu cinta lama yang sudah tak bisa dipeluk lagi? Dan ketika aku akhirnya membalas pesan Kirana, jawabanku hanya, besok aku ada urusan. Selamat ulang tahun ya Kirana. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku berani berkata jujur pada diri sendiri. Aku belum selesai dengan Aira. Hubunganku dengan Kirana berubah setelah aku tidak datang ke ulang tahunnya. Sejak itu dia lebih pendiam. Tidak sehangat dulu, tapi dia tetap profesional. Tidak pernah mempermalukanku di ruang kerja. Hanya saja aku tahu dia kecewa. Sementara, di sisi lain Aira mulai membuka sedikit celah. Ia sering menyapaku duluan,
kadang menanyakan kabar. Bahkan sekali waktu, dia mengajakku makan siang bersama setelah meeting luar kantor. Tidak banyak yang tahu, dan aku pun tidak berharap apa-apa. Tapi satu hal pasti, suasana kami tidak lagi setegang dulu. Suatu malam, aku lembur di kantor. Semua orang sudah pulang, kecuali Aira. Ia masih di ruangannya, lampunya menyala, pintu sedikit terbuka. Aku mengetuk pelan. "Masuk saja, Dit," sahutnya tanpa melihat. Aku melangkah pelan, berdiri di ambang pintu. "Kamu belum pulang juga?" "Masih banyak yang harus dibereskan," jawabnya sambil menatap layar laptop. "Dan, kamu? Slide buat presentasi investor." Dia mengangguk. "Kamu makin bisa diandalkan sekarang." Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku sudah nggak punya tempat untuk kabur. Gagal kali ini, tamat. Aira menatapku. Matanya dalam, tapi tetap dijaga. "Kamu tahu, Dit, dulu aku sering marah sama diriku sendiri karena nggak cukup keras menahan kamu pergi. Padahal sekarang aku sadar, orang yang mau pergi nggak bisa ditahan. Harusnya aku biarin kamu jatuh lebih cepat. Aku tertunduk. Kalau kamu benci aku paham. Aku nggak benci kamu," ujarnya pelan. "Tapi aku pernah sangat kecewa. Itu rasanya lebih lama sembuhnya." Hening menyelimuti ruangan. Aku akhirnya berkata, "Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan pernah ucapin kata itu ke kamu. Talak." Dia tersenyum samar. "Kalau waktu bisa diulang, aku akan tetap mundur. Supaya kamu belajar cara berdiri." Kami saling pandang. Tidak ada air mata, tidak ada drama. Tapi ada satu rasa yang tidak bisa dibohongi. Masih ada sisa cinta, entah sedikit, entah banyak. Beberapa hari kemudian, Kirana mengajakku bicara. "Mas Dito, aku mau bicara serius," katanya sambil duduk di pojok kantin kantor. Aku menatapnya, hati-hati. "Oke, bicara saja. Aku tahu kamu belum selesai dengan masa lalumu, tapi aku nggak mau jadi cadangan atau pelarian. Aku ingin menyangkal, tapi tak ada kata yang keluar. Jadi sekarang aku mundur. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu belum siap, aku menunduk. Maaf, gak perlu minta maaf. Kita dewasa. Aku cuma jaga hatiku. Dan kamu jaga juga hatimu. Jangan biarkan siapapun masuk kalau kamu belum benar-benar kosong." Ucapan itu membekas. Kirana pergi sore itu tanpa marah, tanpa drama, tapi dengan harga diri yang tetap utuh. Dan aku sadar, aku harus berhenti menggantungkan hati orang lain jika belum bisa menyambut sepenuhnya. Minggu sore, aku iseng datang ke pameran perhiasan milik perusahaan. Aira ada di sana, dikelilingi tamu penting, wartawan, dan klien. Ia mengenakan setelan abu-abu elegan. Kalem, tapi berwibawa. Seseorang memperkenalkan kami pada investor asing. "This is Dito, the man behind our recent digital campaign." Aira menoleh padaku dan tersenyum. "He's not just behind it. He carried it," katanya mantap. Untuk pertama kalinya, dia memujiku di depan umum. Bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai rekan kerja. Dan malam itu, saat pameran selesai dan semua orang pulang, kami duduk berdua di bangku luar gedung. "Kamu tahu, Dit, mungkin kita nggak bisa kembali. Tapi kita bisa mulai dari tempat yang baru. Tempat di mana kamu nggak lagi jadi orang yang suka kabur." Aku menatapnya. "Aku nggak akan kabur lagi, Ra." "Bagus," jawabnya. "Karena aku juga sudah nggak akan lari." Kami tidak berpegangan tangan, tidak saling berjanji. Tapi kalimat itu cukup untuk membuat malam terasa lebih hangat dari biasanya. Sudah 2 bulan sejak aku dan Aira mulai bicara lebih terbuka. Tanpa menyebut masa lalu, tanpa menyusun janji. Hubungan kami bukan cinta, bukan pula sekadar kolega. Kami berdiri di antara batas. Cukup dekat untuk saling paham, tapi terlalu jauh untuk saling memiliki. Sampai suatu pagi, Aira memintaku menemaninya ke Surabaya. Ada urusan dengan klien lama, dan katanya, "Aku butuh orang yang bisa kupercaya, penuh." Kalimat itu sepele, tapi bagiku, terasa seperti kunci kecil yang mulai membuka pintu rapat yang lama terkunci. Kami berangkat naik pesawat pagi, tidak duduk berdampingan. Tapi sepanjang perjalanan, aku memerhatikan gerak-geriknya. Ia membaca laporan. Sesekali menandai bagian penting. Wajahnya fokus, matanya tenang. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, ada banyak hal yang belum ia bagi. Sore,
Harinya, setelah urusan kerja selesai, kami duduk di rooftop hotel. Surabaya di kejauhan mulai menyala. Aira memegang segelas teh hangat. Diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku pernah hampir menikah lagi." Aku menoleh cepat. Tidak kaget, tapi ada sesuatu di dadaku yang seketika terasa sesak. Namanya Pradipta, partner bisnis yang sempat jadi tempat aku bersandar waktu aku nyaris bangkrut. Dia baik, dewasa, dan tahu cara memperlakukan perempuan. Aku tidak menjawab, hanya menunggu kalimat selanjutnya. Tapi dia juga manipulatif. Di balik perhatiannya, ada motif. Dia perlahan mulai mengendalikan keputusan bisnis. Bahkan mencoba mengatur siapa yang boleh aku percaya. Termasuk kamu. Aku terkesiap. Aku? Aira menoleh. Waktu kamu balik kerja di sini, dia sempat marah. Besar. Katanya aku lemah karena memberi ruang untuk masa lalu. Padahal, aku cuma percaya orang bisa berubah. Aku menelan ludah. Tak tahu harus senang atau cemas. Akhirnya aku putuskan pergi dari dia. Meski dia sempat ancam akan menjatuhkan perusahaanku lewat jaringan investornya. Aku mengangguk pelan. Kenapa baru cerita sekarang? Karena aku mulai takut kalau hubungan ini, apapun namanya, akan rusak lagi karena ada hal yang belum kamu tahu. Aku terdiam. Kali ini bukan karena tak paham, tapi karena benar-benar paham. Aira sedang membuka luka lamanya. Dan aku sadar, dia melakukan itu karena ingin mulai percaya padaku. Lagi, aku nggak akan jadi alasan kamu terluka. 2 kali, Ra, kataku pelan. Aku di sini bukan untuk menuntut, tapi kalau suatu hari kamu ingin mulai dari titik nol, aku siap. Ia menatapku. Senyum kecil di bibirnya tidak menjanjikan apa-apa, tapi cukup membuatku yakin kami sedang berjalan ke arah yang sama, meskipun lambat, meskipun hati-hati. Keesokan harinya, sebelum kembali ke Jakarta, Aira menerima telepon. Ekspresinya berubah, serius, tegang. Dipta mengancam akan mempublikasikan data internal tentang kerja sama kita dengan pihak luar negeri. Dia masih punya beberapa file lama, ucap Aira sambil melempar ponsel ke meja. Dia punya akses? Tanyaku. Dulu, iya. Tapi dia bukan orang sembarangan. Bisa saja dia duplikasi data. Dan dia tahu titik lemahnya. Aku menatapnya serius. Kalau dia ancam, kita hadapi. Tapi jangan hadapi sendiri. Aira mengangguk. Tapi jelas dari sorot matanya, dia tidak sepenuhnya tenang. Malam itu kami tiba di Jakarta. Aku tidak langsung pulang ke kos. Aku duduk lama di halte depan kantor. Merenung. Selama ini aku pikir masalah terbesar adalah bagaimana merebut kembali hati Aira. Tapi ternyata, masalah yang lebih rumit adalah berdiri di sampingnya saat dia menghadapi musuh dari masa lalu yang pernah nyaris menghancurkannya. Dan sekarang aku punya 2 pilihan. Mundur karena merasa ini bukan urusanku. Atau maju karena tahu ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini tentang kepercayaan yang sedang dia uji kembali padaku. Aku sudah gagal sekali. Kalau aku kabur lagi, mungkin selamanya aku tak akan punya kesempatan ketiga. Keesokan harinya, aku mengumpulkan tim IT dan legal. Tanpa perintah langsung dari Aira, aku mulai menyelidiki akses lama ke sistem internal. Aku tahu Aira tidak suka dicampuri. Tapi kali ini aku tidak peduli. Saat dia tahu aku menyelidiki, dia menatapku tajam. Siapa suruh kamu mulai tanpa laporan dulu? Aku tahu kamu bisa tangani sendiri. Tapi kamu nggak perlu sendiri, Ra. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, kamu berubah, Det. Tapi kadang aku masih takut. Perubahanmu hanya karena kamu ingin kembali. Aku menatapnya dalam. Bukan. Aku berubah karena aku sadar. Dulu aku cuma tahu mencintai. Tapi nggak pernah tahu cara menjaga. Dan untuk pertama kalinya, Aira tidak menyangkal. Pradipta datang dengan senyum ramah dan jas mahal. Tapi di balik semua itu, aku tahu. Dia bukan datang untuk sekadar bertamu. Dia datang untuk mengacaukan. Dan kali ini, bukan hanya bisnis yang jadi taruhannya, tapi juga nama baik Aira. Pertemuan end. Itu terjadi di lobi kantor pada suatu pagi yang terlalu tenang. Aku baru masuk, masih memegang kopi, saat melihatnya berdiri santai di kursi tunggu. Mas Dito ya? Sapanya sambil tersenyum. Akhirnya kita ketemu juga. Saya Pradipta. Aku mengangguk singkat. Saya tahu. Ia tertawa ringan.
Jangan terlalu tegang. Saya cuma ingin bicara sebentar dengan Aira. Bisa bantu sampaikan? Sampaikan sendiri, jawabku cepat. Tapi saya sarankan, jangan bawa drama ke tempat kerja orang. Nai, wajahnya berubah sedikit. Tapi ia tetap tersenyum. Tenang saja, saya cuma bawa tawaran damai. Aira awalnya menolak bertemu. Tapi setelah aku ceritakan langsung siapa yang datang, dia menarik napas panjang. Baik, tapi aku nggak mau sendirian. Aku mengangguk. Aku ikut. Kami bertiga duduk di ruang meeting yang sunyi. Aira bersandar dingin, Pradipta bersandar santai. Aku duduk di samping Aira, memantau setiap gerak bibir dan nada suara Pradipta. Sebenarnya aku datang dengan niat baik. Ra, ucap Pradipta. Kita bisa selesaikan semua ini tanpa harus saling menyakiti. Langsung saja ke intinya, potong Aira. Kamu mau apa? Pradipta menarik flash disk dari saku jasnya. Di sini ada rekaman percakapan antara kamu dan salah satu investor. Cukup untuk menimbulkan asumsi manipulasi laporan keuangan. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Kamu rekam pembicaraan bisnis secara diam-diam? Aira bertanya tajam. Bukan cuma bisnis, tapi juga hubungan kita. Aku simpan semuanya. Untuk jaga-jaga, kalau kamu lupa siapa yang bantu kamu bangkit setelah perceraianmu. Aira berdiri, wajahnya tetap tenang. Tapi aku tahu, hatinya sedang diguncang. Aku nggak takut, Dipta. Kalau kamu sebar semua itu, nama aku boleh rusak, tapi aku akan pastikan kamu ikut tenggelam. Pradipta berdiri, melangkah pelan ke pintu. Sebelum keluar, dia menatapku dan tersenyum tipis. Dan kamu, Mas Dito? Jangan terlalu percaya diri. Kadang orang yang kau bela bisa berbalik menikahmu. Setelah dia pergi, Aira duduk diam di ruangannya. Lama. Tidak berkata apa-apa. Aku nggak akan biarkan dia menang, ucapku akhirnya. Aira menoleh pelan. Masalahnya bukan cuma dia. Masalahnya, sebagian ucapan dia benar. Aku memang sempat terlalu dekat secara personal dengan klien, bukan karena manipulasi, tapi karena aku sedang rapuh waktu itu. Aku tahu kamu tidak jahat, Ra. Tapi kamu harus buka semua ini ke tim hukum. Kita bersihkan semuanya sebelum dia punya kesempatan menjatuhkan. Ia mengangguk pelan. Aku siap. Tapi aku butuh kamu tetap di sini, Det. Ra, aku menatap. Matanya, aku sudah di sini bahkan sebelum kamu minta. Dan untuk pertama kalinya, Aira tersenyum. Lelah, tapi tulus. Beberapa hari kemudian, sidang internal perusahaan digelar. Tim hukum menelusuri semua komunikasi Aira dengan klien. Beberapa email personal dibuka. Tapi tidak ada bukti pelanggaran. Namun, Pradipta benar-benar menyebar potongan percakapan lewat media online. Judul-judul sensasional mulai muncul. Bos perusahaan berlian diduga manipulasi kerja sama internasional. Mantan kekasih sebar. Bukti aib bos perempuan. Nama Aira tercoreng. Saham perusahaan sempat turun. Beberapa mitra bisnis mulai ragu. Namun, tidak semua menjauh. Beberapa klien lama berdiri membela Aira. Bahkan investor utama memberikan pernyataan resmi bahwa tuduhan tidak terbukti secara hukum dan kerjasama tetap berjalan. 1 minggu penuh badai, tapi kami bertahan. Hari Jumat sore, setelah semua reda, Aira berdiri di depan seluruh tim dalam ruang kantor besar. Matanya berkaca-kaca, tapi bicaranya tegas. Aku minta maaf kalau semua ini membuat kalian tidak nyaman, tapi aku tidak akan mundur. Kita tidak akan berhenti. Justru ini saatnya kita buktikan bahwa perusahaan ini berdiri bukan karena satu orang, tapi karena kita semua. Tepuk tangan mengalir. Dan aku ikut berdiri, menepuk paling keras. Karena aku tahu perempuan di hadapanku ini bukan hanya bos atau mantan istri. Dia adalah orang yang terus bangkit meski berkali-kali dihancurkan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa berdiri di belakangnya. Aku berdiri di sampingnya. Malam itu, hujan turun deras. Jakarta lengang, sepi, seperti memberi ruang untuk yang terluka bisa bernapas sejenak. Aira memintaku menemaninya makan malam di rooftop kantor yang sedang direnovasi. Tidak ada lilin, tidak ada wine. Hanya 2 bungkus nasi padang dan 2 gelas air putih.
Tapi buatku, ini makan malam paling penting dalam hidupku. Kami duduk bersisian, memandangi lampu kota yang basah oleh hujan. Aku pikir kamu nggak akan tahan ikut dalam kekacauan ini, kata Aira sambil menyuap rendang pelan. Aku pernah lari. Itu kesalahan terbesar dalam hidupku, jawabku jujur. Dia tertawa kecil. Dan sekarang, kamu mau jadi apa? Aku menghela napas menatap langit. Sekarang aku cuma pengen jadi seseorang yang bisa kamu percaya. Nggak lebih dulu dari kamu, nggak di belakang kamu, tapi di samping kamu, apapun yang terjadi. Aira diam. Lama. Lalu berkata pelan, aku takut, Dit. Takut kalau aku percaya lagi, semuanya hancur lagi. Aku tidak buru-buru menjawab. Kadang, diam lebih kuat dari 1000 janji. 2 hari kemudian, Aira mengajakku ke panti asuhan, tempat yang sering ia kunjungi diam-diam. Anak-anak langsung berlarian menyambutnya. Mereka memanggilnya Bunda Aira. Aku hanya berdiri, menyaksikan wajahnya berubah hangat, jauh dari kesan dingin yang biasa orang lihat. Seorang anak kecil bernama Sasa menarik tanganku. Om, Bunda Aira itu baik banget. Tapi kadang suka nangis diam-diam. Katanya dia capek kerja terus. Aku terdiam. Anak kecil itu berkata apa adanya. Dan kadang, kebenaran terdengar paling jujur dari mulut anak-anak. Malamnya, kami duduk berdua di mobil sebelum pulang. Hujan lagi-lagi turun. Seperti langit ikut bicara. Kamu tahu nggak, Dit? Kata Aira tiba-tiba. Dulu, waktu kamu talak, aku nangis bukan karena sakit hati. Aku menoleh. Menunggu. Aku nangis karena sadar. Aku terlalu mencintai orang yang tidak pernah siap dicintai. Aku menunduk. Aku nggak akan minta maaf lagi. Karena sekarang aku pengen kamu lihat, aku berubah bukan buat balikan, tapi karena aku sadar, kamu pantas dapat pasangan yang kuat. Dia tersenyum. Dan kamu juga. Kami tidak bersentuhan malam itu. Tidak pelukan, tidak ciuman. Tapi dalam hening yang penuh luka itu, ada satu hal yang kami bagi. Pemahaman bahwa cinta sejati tidak butuh janji, cukup hadir dan bertahan. Tapi seperti biasa, saat satu pintu mulai terbuka, godaan datang dari jendela. Besoknya, aku mendapat tawaran kerja dari perusahaan konsultan asing. Gaji 2 kali lipat, jabatan lebih tinggi, dan yang paling membuat bingung, tawaran itu datang dari bos baru yang ternyata mantan Aira juga, namanya Edwin. Tampan, rapi, dan bicara. Seperti orang yang tidak pernah punya waktu untuk gagal. Kami tertarik pada pendekatan digital campaign-mu. Kerja cerdas, taktis, dan tepat sasaran, katanya sambil menyodorkan kontrak. Aku hanya diam. Dan, jujur saja, saya tahu kamu dekat dengan Aira. Tapi kamu berhak punya masa depan yang lebih luas dari sekadar jadi bayangan dia. Itu kalimat yang mengguncang. Kalimat yang dilempar seperti saran, tapi terasa seperti sindiran. Malamnya, aku tidak langsung memberitahu Aira. Aku butuh berpikir. Bukan soal uang, tapi soal prinsip. Kalau aku terima, aku bisa bebas. Lepas dari bayang-bayang masa lalu. Mulai hidup baru, tanpa campur tangan Aira. Tapi kalau aku tolak, aku memilih bertahan bukan karena cinta, tapi karena aku tahu siapa yang paling percaya padaku ketika semua orang ragu. Dan kadang, itu lebih penting dari semua gaji dan jabatan. Esoknya, aku menemui Edwin lagi. Terima kasih atas tawarannya, tapi saya harus menolak. Dia mengangguk, tanpa ekspresi. Sayang sekali, kamu punya potensi besar. Tapi kalau kamu pilih tinggal, semoga kamu nggak menyesal. Aku tersenyum. Saya sudah cukup menyesal di masa lalu. Sekarang saya pilih bertahan, bukan karena saya takut melangkah, tapi karena saya tahu kemana saya ingin melangkah. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan. Dan untuk pertama kalinya aku tidak ragu dengan pilihan sendiri. Aku pikir badai sudah reda. Ternyata belum. Justru ini badai yang lebih sunyi, lebih tajam, dan datangnya bukan dari musuh, tapi dari orang-orang yang katanya berpihak. Satu email dari investor utama datang pagi itu. Isinya singkat, dingin, dan sangat jelas. Kami sedang mempertimbangkan untuk menarik sebagian dana dan menghentikan ekspansi proyek Southeast Asia. Seketika, ruangan kerja Aira jadi seperti ruang isolasi. Hening. Tidak ada suara selain bunyi notifikasi di ponsel dan
Detak jam dinding yang terasa terlalu keras. Aira berdiri mematung. Wajahnya pucat. Aku tahu ini akan terjadi, Dit, katanya pelan. Setelah berita-berita kemarin, mereka mulai ragu. Mereka lihat aku sebagai resiko. Aku berusaha menenangkan, tapi kali ini aku tahu, ini bukan soal sekadar dukungan moral. Ini soal bertahan atau jatuh sekali lagi. Meeting darurat diadakan siang itu. Beberapa kepala divisi hadir. Suasana tegang. Beberapa terlihat mulai goyah. Bahkan 2 orang manajer menyarankan Aira mundur sementara agar citra perusahaan bisa diselamatkan. Aku tahu Aira terluka, tapi dia tidak menangis. Dia hanya berkata, kalau memang aku masalahnya, aku siap mundur. Tapi pastikan dulu, kalian punya seseorang yang bisa terus berdiri di depan. Karena kalau aku pergi dan tidak ada yang sanggup ganti posisi ini, perusahaan ini akan runtuh dalam hitungan bulan. Semua diam, aku angkat bicara. Kalau semua keputusan hanya didasarkan pada omongan media dan tekanan luar, maka kita semua bukan profesional. Kita pengecut. Dan pengecut nggak pantas dapat kepercayaan klien. Satu persatu, kepala menunduk, Aira menatapku. Pandangan itu campuran antara luka, lega, dan rasa percaya yang dalam. Hari itu kami lembur, mengatur ulang, strategi. Aku bekerja bersama Aira seperti dulu saat kami masih suami istri. Beda status tapi tetap kompak. Dan malamnya, saat semua orang sudah pulang, Aira mendatangiku di ruang presentasi yang gelap. Kenapa kamu bertahan sejauh ini, Dit? Tanyanya. Kamu bisa pergi dan semuanya lebih mudah. Aku berdiri, mendekat, tapi menjaga jarak. Karena kali ini aku tahu siapa yang patut aku perjuangkan. Aku gagal dulu karena aku pengecut. Sekarang aku mau bayar lunas semua salahku, tanpa pamrih. Dia tersenyum, lalu berkata pelan, kalau aku belum bisa balas semua kebaikanmu, kamu mau tunggu aku? Aku menatap matanya. Aku nggak nunggu jawaban, Ra. Aku cukup tahu kamu sekarang bukan lagi perempuan yang aku tinggalkan dulu. Kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Dan aku bangga jadi bagian dari hidupmu lagi. Aira menahan air mata. Tapi dia tidak menangis. Dia hanya menggenggam tanganku. Bukan sebagai cinta yang diikat janji, tapi sebagai 2 manusia yang pernah saling menghancurkan dan sekarang saling menyembuhkan. 3 hari kemudian, investor mengirimkan surat baru. Setelah mempertimbangkan langkah taktis perusahaan dan pendekatan krisis yang luar biasa, kami memutuskan untuk tetap melanjutkan investasi, bahkan menambah modal untuk kuartal berikutnya. Kantor meledak dengan tepuk tangan. Semua lega. Aira, dia hanya duduk di mejanya, menutup matanya sebentar, lalu bangkit. Baik, katanya dengan suara tegas. Kita nggak menang karena beruntung. Kita menang karena kita siap jatuh, tapi nggak mau tetap di bawah. Hari itu aku pulang lebih awal. Tapi ada satu hal yang belum sempat aku lakukan. Aku membuka laci meja kerja. Ada foto lama, foto kami saat menikah dulu. Senyum kami palsu, tapi entah kenapa hari ini aku melihatnya berbeda. Aku tahu, cinta lama tidak selalu harus dinyalakan. Kembali, tapi rasa hormat, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan keinginan untuk memperbaiki, itu jauh lebih langka. Dan lebih kuat dari sekadar romansa. Beberapa jam sebelum tidur, Aira mengirim pesan. Terima kasih, Dit. Aku mungkin gak tahu ending cerita kita gimana, tapi untuk saat ini, aku senang kamu ada di sini. Aku membalas, aku gak butuh ending sempurna, Ra. Aku cuma mau jalan cerita yang kita pilih. Kita jalani bareng. Dan malam itu, aku tidur tanpa beban masa lalu lagi. Seharusnya hari itu jadi hari biasa. Tapi hidup selalu punya cara sendiri untuk mengaduk perasaan. Pagi-pagi, Aira masuk ke ruanganku tanpa mengetuk. Tangannya gemetar, wajahnya kaku. Dia menyodorkan sebuah undangan pernikahan berwarna emas. Lihat ini, katanya singkat. Aku membacanya pelan. Undangan pernikahan, Pradipta and Amanda. Aku mengangkat kepala. Dia benar-benar mau menikah? Aira mengangguk pelan. Dan kamu tahu siapa Amanda? Aku diam sejenak sebelum menebak. Mantan rekan kerjamu di Hong Kong? Aira tersenyum. Pahit. Bukan cuma rekan. Dia orang yang aku pernah percaya. Yang tahu semua kelemahanku.
Dan sekarang, dia menikahi orang yang pernah hampir menghancurkan aku. Ada jeda panjang sebelum Aira duduk di kursi seberangku. Matanya menatap kosong. Pradipta mengirim undangan ini langsung ke rumah, seolah mau bilang, "Lihat, aku bahagia sekarang dan kamu masih sendiri." Aku tahu undangan ini bukan sekadar formalitas. Ini strategi, tekanan batin, cara licik untuk menunjukkan kuasa. Malam harinya, Aira mengajakku makan malam di sebuah restoran sepi. Tidak ada meja formal, hanya 2 kursi kayu dan lampu gantung yang temaram. "Aku capek berpura-pura kuat, Dit," katanya setelah suapan pertama. Kadang aku juga ingin jadi perempuan biasa, yang bisa marah, bisa cemburu, bisa menangis tanpa dibilang lemah. Aku tidak menjawab. Aku tahu ini saatnya mendengar, bukan menasihati. Kamu tahu kenapa aku gak pernah jatuh cinta lagi setelah cerai? Oh, lanjutnya. Aku menggeleng pelan. Karena aku terlalu sibuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Sampai lupa rasanya ditopang seseorang. Aku menggenggam tangannya di atas meja. "Kamu nggak sendiri, Ra. Dan kamu nggak perlu bukti apa-apa ke siapapun. Termasuk ke aku." Dia menatapku, dalam dan dalam. Lalu berkata, "Aku ingin datang ke pernikahan Pradipta." Aku langsung menegakkan tubuh. "Apa?" "Bukan untuk drama, tapi untuk tutup bab. Ini bukan tentang dia, ini tentang aku. Aku butuh berdiri di sana sebagai versi terbaik dari diriku yang sudah sembuh." Aku tahu keputusannya berani, tapi juga beresiko. Kalau dia goyah di sana, luka lama bisa terbuka. Tapi aku nggak mau datang sendirian, ucapnya pelan. Aku tahu arah kalimat itu. Tapi aku tetap tanya, "Kamu ingin aku temani?" Aira mengangguk. 2 minggu kemudian, kami berdiri di depan gedung mewah yang dipenuhi mobil mahal. Suasana pesta. Tapi buat kami, ini seperti masuk ke medan perang. Aira tampil elegan. Gaun hitam, panjang, make-up minimalis, dan kepala tegak. Bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai seorang perempuan yang pernah dihancurkan, dan kini datang sebagai pemenang. Saat kami masuk, beberapa mata langsung menoleh, termasuk mata Pradipta. Dia terdiam sesaat, lalu tersenyum palsu. Amanda menyambut Aira dengan pelukan yang terlalu manis untuk jadi tulus. "Terima kasih sudah datang, Ra," katanya. Aira hanya menjawab singkat, "Semoga kamu bahagia." Tidak ada air mata, tidak ada drama, hanya ketenangan yang justru membuat banyak orang gelisah. Setelah semua sesi foto dan basa-basi, kami duduk berdua di luar ruangan pesta. Hujan rintik turun pelan. Udara dingin, tapi anehnya tidak menusuk. "Aku lega," kata Aira akhirnya. Ternyata benar, rasa sakit itu bisa sembuh. Aku menoleh padanya. "Kalau begitu, sekarang saatnya kamu pilih. Mau terus jalan sendiri? Atau mulai cerita baru?" Aira tersenyum. "Kalau aku bilang aku ingin mulai cerita baru, kamu siap jadi bagian dari itu?" Aku menarik napas dalam. "Kalau kamu izinkan, aku nggak mau jadi pemeran tambahan. Aku mau jadi tokoh utama di hidupmu. Bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu pantas dicintai dengan benar." Aira menunduk sebentar, lalu menatapku dan menjawab, "Kalau begitu, mari kita mulai, tanpa janji besar, tapi dengan hati yang tulus." Malam itu, kami tidak pulang sebagai 2 orang yang terluka. Kami pulang sebagai 2 orang yang siap membangun ulang cinta, perlahan. Tapi sungguh-sungguh. Pagi itu, Aira berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Matanya menatap bayangan dirinya sendiri, bukan sebagai perempuan yang pernah dikhianati, bukan juga sebagai bos perusahaan berlian yang sukses, tapi sebagai perempuan yang akhirnya berdamai dengan hidup. Aku datang membawa 2 gelas kopi. Tanpa kata, aku menaruh 1 di meja, lalu berdiri di sampingnya. "Kamu tahu, Dit?" katanya pelan. "Dulu, waktu kamu talak aku merasa semua masa depanku runtuh. Aku pikir itu akhir segalanya." Aku menoleh tapi tidak menjawab. Tapi ternyata, akhir dari kamu justru jadi awal dari aku. Awal dari kekuatan yang selama ini aku cari di orang lain, padahal sebenarnya aku punya sendiri. Aku tersenyum kecil. "Dan sekarang kamu udah berdiri sejauh ini." Aira mengangguk. "Dan sekarang kamu ada di sini lagi. Bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang aku percaya. Aku tahu, tidak semua hubungan harus dikembalikan ke masa lalu.
Tidak semua cinta harus dibungkus dengan label baru. Kadang, hadir dalam hidup seseorang cukup begitu saja. Seminggu kemudian, Aira mengadakan konferensi pers besar-besaran. Bukan tentang masalah perusahaan, tapi tentang langkah barunya. Saya memutuskan untuk menyerahkan kendali perusahaan ini kepada jajaran direksi baru yang saya bentuk. Mulai bulan depan, saya akan cuti panjang dan fokus pada hal-hal yang selama ini saya abaikan. Diri saya sendiri. Wartawan berdesakan. Mikrofon mengarah ke wajah Aira, tapi dia tetap tenang. Perjalanan saya dari seorang istri yang ditinggal sampai menjadi pemimpin bisnis, penuh dengan luka dan pelajaran. Dan hari ini saya memilih untuk tidak hanya menjadi kuat, tapi juga bahagia. Beberapa minggu setelah pengumuman itu, aku dan Aira mulai jalan-jalan kecil ke tempat-tempat yang dulu kami hindari karena kesibukan. Pantai sore hari, warung kopi kecil, naik kereta jarak pendek hanya untuk melihat kota-kota yang jarang disinggahi orang. Di satu perjalanan, saat kami duduk berdua di balkon penginapan, Aira bertanya sesuatu yang membuatku diam lama. Kalau waktu bisa diputar, kamu mau nggak kita nggak cerai? Aku menatap langit, lalu menjawab pelan, enggak. Dia kaget. Kenapa? Karena kalau kita nggak cerai waktu itu, kita nggak akan jadi orang yang kita jadi sekarang. Aku nggak akan belajar jadi laki-laki yang tahu menghargai. Dan kamu mungkin nggak akan berdiri sekuat ini. Aira mengangguk. Aku juga setuju. Kami tertawa pelan. Lucu ya? Kadang manusia butuh jatuh dulu, hancur dulu, untuk sadar siapa yang benar-benar layak diperjuangkan. Di penghujung tahun, Aira menggelar acara kecil di rumahnya. Bukan pesta, hanya syukuran sederhana bersama anak-anak panti yang dulu sering ia kunjungi. Aku ikut membantu di dapur, masak nasi goreng, memotong buah, dan sesekali mengusir anak-anak yang ngintip kue sebelum waktu makan. Saat malam datang dan semua anak-anak sudah tertidur, aku dan Aira duduk di teras. "Dit, kamu pernah takut kita gagal lagi?" tanyanya tiba-tiba. Aku menghela napas. "Pernah." "Terus kenapa tetap bertahan?" Aku menoleh. "Karena kali ini kita nggak mulai dengan mimpi, tapi dengan kenyataan. Dan kalaupun nanti gagal, kita tahu kita udah berjuang dengan cara yang benar." Aira tersenyum. "Aku nggak janji hubungan ini akan mudah. Aku juga nggak janji aku akan selalu benar, tapi aku janji nggak akan pergi saat kamu butuh teman. Itu cukup." Kami saling menatap. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada air mata. Tapi malam itu, tanpa perlu bicara panjang, kami tahu. Cinta ini bukan cinta yang dulu. Ini cinta yang tidak lagi salah waktu. Beberapa bulan kemudian, Aira membuka bisnis baru. Bukan perusahaan besar, tapi butik perhiasan handmade, dikelola langsung olehnya dan beberapa ibu rumah tangga. Dia menamainya Aruna, yang artinya cahaya pagi. Karena dari semua kegelapan yang pernah aku lewati, aku tetap bisa jadi cahaya, katanya sambil tersenyum. Aku tetap di sampingnya. Bukan sebagai pemilik dia, tapi sebagai seseorang yang tahu, kadang cinta sejati datang bukan dari awal yang sempurna, tapi dari keberanian untuk mencoba lagi setelah gagal.